Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan materi karakteristik manusia dalam program studi Psikologi Dakwah dan dosen pengampu Bapak Muhammad Asror MPD. Adapun bagian-bagian penyampaiannya akan disampaikan oleh yang pertama, Ajimatul Khairiyah akan menyampaikan pengertian karakteristik manusia. Lalu, yang kedua, Devi Ayu Lestari akan menyampaikan materi unsur terbentuknya karakter. Yang ketiga, Sabita Imania akan menyampaikan faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Dan yang keempat, Astuti Rahayu akan menyampaikan mengenai sejarah macam-macam pengaruh teori Hippocrates Jalenius. Terima kasih. Langsung saja materi akan disampaikan oleh presentator yang pertama dan selanjutnya. Kepada presentator dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimatul Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik. Kemudian menurut Diri Alcott adalah suatu organisasi dinamis dari sistem psikologi individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan. Sedangkan karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan setiap mempertanggungjawabkan tiap akibat. Karakter berbeda dengan kepribadian karena pengertian kepribadian sebagai kepribadian maupun karakter yang ditunjukkan di lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Lestari. Saya dari kelompok 2 kelas BKI C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur terbentuknya karakter atau elements of character formation. Secara psikologis dan sosiologis, dalam diri manusia terdapat hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya suatu karakter. Unsur-unsur itu menunjukkan bagaimana karakter seseorang pada dirinya masing-masing. Berikut ini unsur-unsur karakteristik antara lain: A. Sikap, B. Emosi, C. Kepercayaan, D. Kebiasaan, dan E. Konsep diri. A. Sikap. Apa itu sikap? Sikap merupakan bagian dari karakter, bahkan juga biasa disebut sebagai cerminan diri dari seseorang tersebut. Di sini sikap mempunyai dua macam, yaitu sikap baik dan sikap buruk. B. Emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan oleh manusia, yang disertai efeknya pada kesadaran. Perilaku juga merupakan proses fisiologis. Emosi sendiri identik dengan perasaan yang sangat kuat. C. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif dari faktor sosio-psikologis. Kepercayaan juga dapat memperkukuh hubungan dengan orang lain. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulang berkali-kali. Konsep diri. Konsep diri merupakan suatu proses yang sangat totalitas, baik sadar maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter dan diri seseorang dibentuk. Unsur penting dalam pembentukan suatu karakter. Pikiran adalah hal yang penting dalam pembentukan suatu karakter, yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk suatu pola karakter.
Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter kita saat kita masih anak-anak akan bertahan sampai usia kita memasuki usia remaja. Orang tua juga salah satu pendorong terbentuknya suatu karakter, yang dimana peran orang tua bisa mempengaruhi terbentuknya kebiasaan baik atau buruk pada anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Imania dari kelas C1 BKI. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Adapun faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang yakni: pertama, faktor internal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam seseorang itu sendiri. Biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor ini biasanya pengaruh yang berasal dari lingkungan anak, di mana anak mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosialnya, yaitu teman-temannya. Faktor pendukung terbentuknya kepribadian dan watak ialah unsur-unsur badan dan jiwa manusia di satu pihak, atau bisa disebut faktor endogen, dan lingkungan di lain pihak atau faktor eksogen. Dan yang ketiga, faktor kebudayaan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang antara lain: A. Nilai-nilai. Di dalam suatu kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. B. Adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. C. Pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, semakin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. D. Bahasa. Bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menunjukkan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak, dan beraksi serta bergaul dengan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Rahayu, izin menyampaikan materi mengenai tipe-tipe kepribadian. Teori tipologi Hippocrates Gellenius. Sebelum kita mengetahui apa itu tipe-tipe tipologi Hippocrates Gellenius, kita alangkah baiknya mengenal dulu sejarah tipologi Hippocrates Gellenius. Yang pertama, tokoh Hippocrates itu sendiri termasuk tokoh zaman kuno. Di antara salah satunya seperti Aristoteles, Socrates, dan lain-lain. Dan Hippocrates juga itu dijuluki sebagai bapak ahli kedokteran. Dia mengatakan mengenai teori ini, tipe-tipe ini, mengatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Lalu itu dikembangkan menjadi sifat kering terdapat dalam col, empedu kuning. Terus sifat basah terdiri dalam melankol, empedu hitam. Lalu sifat dingin terdapat dalam plekma
atau lendir dan sifat panas terdapat dalam sanguins atau darah. Lalu tidak sampai di situ pula, teori ini lalu dikembangkan oleh tokoh Jalinus. Dia berpendapat bahwa apabila suatu cairan terdapat di dalam tubuh melebihi proporsi yang seharusnya atau dominan, maka akan menimbulkan adanya sifat-sifat kejiwaan yang khas. Sifat-sifat kejiwaan yang khas ada pada seseorang sebagai akibat dari dominannya salah satu cairan tersebut yang oleh Jalinus, sehingga menggolongkan manusia menjadi 4 tipe berdasarkan temperaturnya. Yang pertama koleris, yang kedua melankolis, yang ketiga plekmatis, dan yang keempat sanguins. Jadi teori Jalinus ini mengatakan bahwa kalau di dalam tubuh manusia ada yang dominan seperti empedu hitam atau empedu kuning, itu berarti dia mempunyai dia kepribadiannya itu antara koleris, melankolis, plekmatis, dan sanguins. Untuk tipe-tipe dari 4 macam tersebut kita pelajari setelah selanjutnya. Yang pertama yakni sanguins. Ini dominannya ke darah. Memang manusia mempunyai darah banyak, maksudnya mempunyai darah, tapi di sini yang sanguins itu lebih dominan. Untuk tipekalnya, untuk sanguins yaitu sedikit seperti anak-anak, mudah bergaul dan akrab dengan orang baru, suka bicara. Nah, jadi positifnya dari tipikal orang sanguins ini suka bicara dan lebih menyampaikan aspirasinya. Lalu untuk negatifnya dari orang sanguins ini susah untuk berkonsentrasi, menjadikan permasalahan kecil itu dibesar-besarin, terus egois, pelupa, suka terlambat. Namun di sini orang sanguins ini tampil lebih mencolok ketimbang anggota kelompok lainnya. Jadi semisal di organisasi, walaupun dia bukan ketua ataupun yang lain atau pimpinan, dia itu lebih suka mencolokkan dirinya. Maksudnya mencolokkan itu lebih aktif, hiperaktif gitu. Apakah kamu termasuk orang sanguins? Iya? Bukan? Kalau bukan, kita lanjut ke koleris. Di sini koleris lebih dominannya ke empedu kuning. Jadi kalau di dalam orang koleris ini lebih dominan ke empedu kuning ya. Di sini dia memiliki kemampuan memimpin yang bagus. Berarti dia juga positifnya itu dia suka produktif, dinamis, suka kebebasan, dan suka bekerja keras. Namun di sini negatifnya dari koleris ini dia suka memerintah. Dia kan memang kemampuan memimpinnya kan bagus. Dari kemampuan memimpinnya bagus ini dia suka memerintah. Jadi kan kadang pemimpin kan suka pemerintah, namun di sini untuk koleris negatifnya itu sangat suka memerintah mungkin. Terus dia suka mengalah dan sabar. Ini bukan negatif ya, ini juga positif. Dia menyukai pertentangan maksudnya kalau ada masalah suka kayak debat-debat gitu ya, yang berbuat pertentangan gitulah. Suka terpancing emosi. Jadi bedanya di sini kan tadi ada tadi itu susah mengalah dan sabar. Itu negatifnya dari koleris. Terus mudah terpancing emosi, keras kepala karena kemauannya yang besar, keras kepala karena keinginannya itu sangat besar. Planningnya atau tujuannya itu harus dikejar sebagaimana mungkin. Apakah kamu termasuk koleris? Iya? Bukan? Kalau bukan, coba kita ke melankolis. Melankolis ini dominannya ke empedu hitam. Tipekalnya dia tidak menyukai perhatian.
suka memperhatikan orang lain, senantiasa rela berkorban, analitis, perfeksionis, hemat, serius, artistik, sensitif. Jadi dari orang melankolis tidak suka dalam dikasih perhatian. Jadi kalau kamu mempunyai teman yang kepribadiannya melankolis, jangan kebanyakan ngasih perhatian ya. Terus di sini negatifnya itu berfokus pada proses. Maaf, ini proses ya, bukan tujuan ya. Ini proses, bukan tujuan. Berarti memang bagus kita menghargai proses, namun di sini kita juga harus berfokus pada tujuan kita. Kenapa? Karena untuk memotivasi kita untuk dalam setiap proses kita harus berhasil dalam tujuan, seperti itu. Terus kurang bisa menyuarakan opininya. Berarti ini kebalikan dari tadi ya. Apa tadi? Sanguins. Kalau sanguins kan ini kebalikan dari sanguins. Kalau sanguins kan lebih suka menyuarakan aspirasinya atau opininya. Kalau di melankolis itu kurang bisa menyuarakan opininya. Terus memandang masalah dari sisi buruknya. Jadi contoh kayak contoh kalau misal kita mau pergi jalan-jalan gitu kan, dia itu lebih memandang sisi buruknya, kayak nanti kalau ada jambret gimana, seperti itu. Lalu memandang masalah kurang mampu bersosialisasi dengan baik. Tapi namun di sini melankolis ini berbakat menjadi seorang pengusaha yang hebat dan sukses. Apakah kamu termasuk melankolis? Iya, bukan? Kalau bukan, kita lanjut ke plekmatis. Di sini plekmatis itu dominannya cairan lendir. Di sini maaf ya, ini bukan berbakat menjadi seorang pengusaha. Kita coret dulu. Bentar. Dia suka tipikalnya itu orangnya itu damai, netral, humoris. Namun di sini humorisnya netral, damai, netral di sini maksudnya itu di mana-mana keadaannya, maksudnya di tempat mana itu dia netral. Jadi tidak mencolok, bukan, tidak mencolok, meredup, bukan gitu. Jadi dia itu netral. Terus mengenai humoris, dia itu sangat humoris sekali, tapi di sini humorisnya itu bersifat sarkastik. Apa itu sarkastik? Sarkastik yaitu sifat humoris yang menyinggung atau mengejek. Jadi kalau ada tipikal teman kamu yang plekmatis, jadi kalau dia bercandanya menyinggung atau mengejek, jangan tersinggung ya. Emang sifatnya itu seperti itu. Lalu dia itu mudah bergaul, terus pendengar yang baik, suka mencari jalan pintas. Maksudnya jalan pintas kalau ada masalah, dia itu suka memberi jalan solusinya gitu. Di sini negatifnya, maksudnya yang tidak disukai itu dia tidak suka dipaksa. Kalau kamu paksa, jangan paksa pokoknya ya. Suka menunda sesuatu hal. Apakah kamu suka menunda sesuatu hal? Mungkin setiap manusia kan memang suka menunda-nunda waktu. Tapi di sini mungkin kalau plekmatis itu kayak lebih dominan gitu loh, kayak misal tugas mau kerjain sekarang, nanti dulu. Tapi ini kalau plekmatis itu lebih dominan gitu. Terus dia memiliki antusias yang kurang terhadap hal baru. Contohnya kalau ada kegiatan gitu kan, kegiatan baru, dia itu kurang antusias, kurang antusias tinggi pokoknya gitu. Baik, selanjutnya ke ini pengaruh ajaran Hippocrates Galenus. Pengaruh ajarannya, ajaran tipologi Hippocrates Galenus ini sudah berjalan beratus-ratus abad, sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekarang masih saja menjadi wacana akademik. Maksudnya itu
sudah dikembangkan beberapa peneliti atau ilmuwan-ilmuwan itu tidak ada titik temunya, maksudnya tidak ada pembaruan lebih lanjutnya. Mungkin tidak ada yang lebih bisa diterima seperti yang ditemukan Hippocrates Gelenius. Perkembangan selanjutnya mengenai studi psikologi kepribadian itu ada 2 jalur. Yang pertama, jalur studi psikologi kepribadian menekankan kepada jasmani atau konstitusi. Yang kedua itu jalur yang menekankan kejiwaannya, traits atau sifat-sifat tingkah laku manusia. Studi psikologi kepribadian konstitusi pada akhirnya mencari hubungan antara sifat-sifat kejasmanian dengan sifat-sifat kejiwaan. Sebab dengan bentuk-bentuk jasmani tertentu kemudian dilengkapi dengan sifat-sifat kejiwaannya setelah proses fisiologi neurologis dihubungkan dengan fungsi-fungsinya. Jiwa barulah menjadi psikologi secara lengkap. Pandangan Hippocrates mengenai adanya 4 cairan tubuh yang diduga pada pengaruhnya terdapat tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai rintisan ke studi psikologi konstitusi jasmani, sebab cairan-cairan tersebut sudah mewujudkan bentuk fisik, bentuk kebendaannya. Jadi gitu mengenai tipe-tipe dan pengaruh dari ajaran Hippocrates Gelenius. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di Fikles. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.